Halo, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kalian suka penasaran nggak sih tetangga kalau lihat rumah yang luarnya tertutup seperti ini? Nah, biar nggak penasaran, sekarang saya mau ajak kalian lihat rumah yang dari luar tertutup, tapi dalamnya tetap asik. Langsung aja kita lihat videonya sama-sama, yuk! Sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Selamat pagi Mas Jordi. Halo, pagi. Halo. Selamat datang di rumah saya yang kecil tapi nyaman. Halo tetangga online, barusan udah kenalan sama Mas Jordi dan sekarang kita mau home tourin rumahnya nih. Tadi saya bilang ke tetangga online, Iya. pada penasaran nggak sih kalau pas lihat rumah yang dari luarnya tuh tertutup, Iya. dalamnya seperti apa? Iya, bener banget. Karena ada beberapa rumah dari developer Iya. dari luar kan biasa aja, tapi dalamnya kita bisa maksimalin senyaman mungkin. Tadi Mas Jordi juga sempat sebut rumahnya lebar 3 meteran. Ya, itu tanahnya benar 37,5 kali 15 ke belakang. Totalnya 56 bersihnya, bener. Bangunannya kurang lebih 125. Ada berapa lantai Mas Jordi? Totalnya 2,5 lantai, tapi nanti kita lihat totalnya ada 3 lantai. Oke. Cuma nggak kelihatan dari tampak depan gitu. Tetap iya. 2 lantai. Berarti kalau dari depan ini udah apa ya, masih standar developer gitu? Depan masih standar developer, bener. Tapi ada beberapa yang kita ubah dikit aja sih agar kelihatan lebih bagus. Kalau ini penutup ini tambahan atau? Penutup ini tambahan. Dulu tuh cuma putih doang. Jadi saya tambahin wood biar lebih hangat gitu. Oke. Berarti ini semua dari developer? Ini nggak jadi developer dulu. Bener-bener biasa. Biasa aja ya? Kalau rumah dulu kan takut ya, jadi semua full gitu sampai ketutup atas. Tapi sekarang udah aman, ya udah kita kamuflase jadi lebih nyaman, Oke. lebih hangat. Lebar 3 berapa tadi? 37,5 kali 15, 37,5 kali 15 di depan ini. Aslinya tuh 5 meter ke sini. Cuma saya majuin bangunan kurang lebih ada 4,5 meter. 4,5 meter? Iya, jadi cukup buat mobil-mobil mini, oke lah. Untuk city car masih cukup. Iya, benar. Nah, dan juga sepeda motor masih bisa. Iya, sepeda motor masih bisa. Oke, berarti aslinya yang dindingnya yang itu? Iya, asli dindingnya ini kita nggak ubah sama sekali. Dulu pintu utama dia hadapnya ke depan. Oh. Saya tambah nyamping Oke, kalau di depan ini carport pakai lantai apa dia, Mas? keramik biasa aja kita. keramik ya? Saya juga sama lihat dulu rumah-rumah tetangga gitu. Yang mana gitu yang cocok buat bentuknya tetap tropikal kayak gini kan. Oke. Gitu. Jadi masuk semuanya ada bunga, ada tumbuhan. Berarti di sini ada taman-taman juga nih. Iya. Keren Mas Jordi. Jadi ini carport dan ini ada buat duduk-duduk tempat perkakas Iya, juga. duduk dulu perkakas buat naruh tumbuhan. Kalau jendela pakai? Kalau jendela ya pakai aluminium yang ringan aja kayak gitu. Bawaan atau Mas Jordi? Kagak, nggak bawaan. Dulu aslinya dari kayu. Cuma aku ubah jadi aluminium biar tidak ada rayap. Menarik. Dengan direnovasinya pintu depan, jadi dibuat menyamping. Coba kita lihat. Pintu. Boleh, Pintunya pakai material apa nih? Sama. Aluminium. Iya, aluminium. Oh iya. Ada Tapi 2 lapis. Ada 2 lapis ya. Lapis pertama ini untuk Iya, semua yang ini buat kawat nyamuk. Cuma ini didesain lagi. Model-model kayak gini. Ini juga aku minta custom. Biar kelihatan estetik. Oke. Lapis pertama adalah pintu ini ya, buat sirkulasi udara. Iya, benar. Pintu Yang satu utamanya lagi, pakai kita pakai jati mahoni. Dulu bawaan developer tuh nggak segini, kita ngikutin jendela yang di depan lebih pendek. Nah, ini Oh, ini. sama. Pakai- Desainnya juga saya ini sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya. Oke, dia pakai pintu kayu solid mahoni ya kayunya. Mahoni. Finishingnya warna Iya, gelap warna seperti ini. gold. Oke, di balik pintu kita langsung ketemu apa nih? Ini foyer sebenarnya kayak gitu. Saya tuh suka sama tema-tema Christmas biar bagus. Ada perapian. Kalau di luar negeri kan ada ya. Oh iya. Ada planet tapi kelihatan. Kalau api beneran panas ya. Benar. Kalau di luar negeri kan enak ya, dingin terus hangat-hangat. Hangat-hangat. Kayak gitu.
Iya, ini apinya kayak yang di Dufan itu istana boneka ada kasih Iya, lampu. ketemu foyer, sini ada living room. Saya bentuknya open space. Oke. Open space, lebarnya ini kurang lebih 2,5, ke sana tuh hampir 5. Hampir 5 sampai benar ubin ini. dari pembatasan ini. Jadi rumah lebar 3 meteran aja udah bisa Iya, punya. benar banget. Nah, gimana ceritanya? Jadi dulu tuh bangunan ini kan pas bawaan developer plong gitu ya, polos. Saya kebingungan gimana nih mau desain dengan ruangan polosan kayak gini. Nah, akhirnya saya ulang semua, bangunan saya rubah. Akhirnya dapat di sini ada powder room. Oke. Ya, dulu tuh nggak ada apa-apa gitu, polos aja cuma tangga gitu. Boleh lihat di sini Boleh ada kita lihat. powder room. Nih. Powder roomnya pintunya. Powder roomnya kayak gini. Pintunya lucu deh. Aku cerita dulu deh. Nah, gimana, dulu gimana? ini tuh mau dikamuflase atau gimana, karena di sini sayang banget. Buat pajangan tuh masih bisa. Iya. Saya pergi makan ke salah satu restoran, terus saya lihat, ini bagus ya, masih ada tema-tema Betawinya gitu. Saya suka banget gitu. Dan akhirnya dapatlah model pintu kupu-kupu kayak gini. Jadi bisa buka satu atau bisa sekali dua juga enak. Asik, powder roomnya coba lihat. Nah, ada wastafel dan juga kloset. Powder room aja ya, Iya, ini nggak benar-benar, pakai WC shower. kering. Oh, lucu banget ini. Jadi nggak usah khawatir ya tetangga. Jadi ini sirkulasinya bisa lewat sini. Dan walaupun ini kisi-kisinya kebuka, tapi kalau dari luar nggak kelihatan, Nggak kelihatan. nggak bisa lihat ke dalam. Benar sekali. Nggak hanya itu, saya juga di sini ada tambahan lagi backdrop TV. Sengaja saya buat kayak gini. Kalau nggak nyala tuh biar tetap kayak ada lukisannya gitu loh di sini, kamuflase kayak gitu. Di sini masih ada tersedia ruangan gudang kecil ya, tambahan gitu di dalam sini. Oke, tempat penyimpanan di bawah Iya, tangga nih. di bawah tangga. 6 galon cukup lah masuk. Kayak gitu. Berarti ini tadinya nggak ada kamar mandi atau ada toilet di Nggak lantai ada, bener-bener polosan total kayak gitu, kayak semacam ruko sih kiranya. Tapi saya perbarui semuanya. Nah, di sini juga ada tambahan. Saya buat tambahan untuk kulkas, ada juga dispenser. rapet ya. Iya, di sini. Rapet dah ininya apa? Kulkas dengan dispenser ya tadi. Nah, benar. Ini berarti built-in custom ya? Iya, custom. Ini juga sama, saya semua custom. Hmm, Sampai tikukan ini juga custom. Kenapa saya buat kayak gini? Biar setiap area walaupun open space itu ada temanya masing-masing. Oke, berarti kalau di living ini temanya apa kalau untuk maksudnya? Kalau di sini tropical, tapi ada campuran modern juga. Oke. Tapi kalau udah nanti ke dapur, Coba ke dapur. udah ke sini. Nah, ini area kitchennya, ini udah American Classic. Gitu. Saya memang suka banget sama tema American Classic, Iya. tapi takut ketinggalan zaman juga, makanya saya mix ada modern sama tropicalnya. Makanya tiap area itu dibedain ya? Iya, bener. Yang di bawah ini juga keramiknya saya nggak pakai vinil atau SPC. Oh iya? Kenapa? Pakai apa ini? Karena kan aktivitas sehari-hari kan di bawah ya. Jadi kalau SPC atau geser-geser atau apa takutnya lecet atau rusak. Jadi saya ambil aman, ini pakai granit. Oh iya, Ini pakai granit wood modelnya biar tetap hangat. Terus saya nggak expect di sini rumahnya lebar 3 meter, tapi masih punya island sebesar ini. Benar. Gimana ceritanya island ini? Island ini tuh saya buat nggak sengaja karena rumahnya kecil, tapi karena saya percaya ada feng shui, jadi coba deh saya buat island. Berpikir buat island ini sampai 2 bulan. Oke gak ya? Saya sampai DNA lagi, buat lagi semuanya. Ternyata masih oke juga. Karena awal saya masak tuh ada di posisi sebelah sana. Oke. Iya, jadi kalau masak saya nyeroknya gini loh mas. Kok ke depan ya? Gitu, kayaknya nggak boleh. Akhirnya saya buatlah di tengah sini gitu. Jadi kalau masak tuh langsung buangnya ke belakang. Berarti Iya, benar. berawal dari feng shui dulu. Benar, berawal semua dari feng shui. Oke. Iya. Berarti ini ada 2 sink ya? Benar, ada 2. Yang ini untuk cuci-cuci piring yang berat-berat setelah masak. Oke. Lalu saya masukin ke mesin cuci piring. Oh, sini. dishwasher. Kayak gitu. Yang ini lebih ke cuci tangan, cuci buah, bahan Benar makanan. sekali. Ya. Oke. Mungkin kalau Mas Rizky lihat di sini nggak ada hexox ya. Oh iya. Atau di mana gitu. Tapi karena saya ngebudget ataupun ruangannya juga ya kecil, jadi saya agak di kamuflase sini. Oh. Nah ini nih langsung saya tembak keluar. Oh. Jadi setiap kali masak, Nah. itu enak nih, asapnya langsung keluar rumah. Bukan pakai cooker hood, tapi fungsi ya, nyambung Iya, ada pipanya ke bener, depan. nyambung ke depan ada pipanya. Oke, Bener, nyambung. berarti bukan gimmick nih.
Bagus. Untuk material top table dari Island-nya pakai sintered stone, jadi big slab tanpa nut. Kebersihannya gampang, perawatannya Karena enak. Oke. Terus Di sana ada apa tuh? Gede banget, Mas. Cermin ternyata. Kirain ruangan apa di sebelah itu? bener, konsepnya sih biar masak sambil bisa ngaca ya, beresin dulu. Awal bingung nih, ada island tapi kok takutnya kelihatan sempit, biar kelihatan ada ruangan lagi di sana, saya tambahkan kaca. Ini kacanya itu 2,5 kali 170-an. Oke. Ya ke atasnya memang cukup tinggi sih, dan saya pasin sama island. Ketika orang masuk kayak ada ruangan lagi di sana, kayak gitu. Jadi bikin kesan tambah luas nih. Bener, kalau untuk material dari kitchen-kitchennya sendiri, saya itu gunakan PVC sama multiplex. Biar Oke. anti rayap, lembab. Iya, PVC. Finishingnya? Finishingnya Duko. Duko. Iya, finishingnya Duko. Mahal dong. Masih kita budgetin lah mas gitu. Kalau apalagi kayak warna ya, jujur warna tuh saya takut sekali. Kalau misalnya beda, kemarin sempat beda, akhirnya kita suruh cat ulang semuanya. Memang konsepnya biar masuk ke American Classic. Sebenarnya saya ada satu masukan nih buat yang ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah yang lagi bangun. Gimana tuh? Kalau mau bangun kitchen, island ataupun kitchen set belakang, itu usahakan di bagian bawah itu banyakin laci-laci. Karena biar lebih mudah gini loh mas, contoh ya Coba ini gimana, piringnya. Mas? Nah, jadi kita tinggal ngelihat gini nih. Kalau pintu-pintu kan kita harus begini ya, sorry ya. Harus begini-gini nih. Susah gitu. Makanya saya gini biar kelihatan, udah tinggal ambil doang. Nah, laci-laci itu lebih mempermudah. Jadi lebih ergonomis. Iya, benar. Karena nggak perlu nunduk-nunduk. Nah, Berarti ini semua karena di sini ada sinknya, bikin jalur perpipaan baru di bawahnya. bener, saya buat perpipaan baru semua di dalam sini. Jadi pas lagi bangun, sekalian deh pipa-pipa kita atur. Kayak sink atau pembuangan dishwasher juga ini beda lagi. Jadi kalau ada satu kerusakan, kita nggak semuanya rusak. Berarti Mas ini kan ada dua nih lokasi masak. Yang ini benar. lebih ke kompor. Iya. Kalau yang di sebelah sini? Kitchen set biasa aja nih. Oke. Biasa saya kalau mau baking atau apa dari sini. Tapi kalau yang mau mixer-mixer kecil ya saya di depan. Karena saya udah siapin colokan di sini nih. Oh iya nih. Ada colokannya di Iya, tengah jadi nih. tengah-tengah. Itu lebih mempermudah. Tapi di belakang sana udah ada colokan juga. Nggak perlu tarik-tarik kabel lagi ya. Ya. Berarti dipisahnya sebelah sini berarti untuk bikin roti. Iya benar. Di sini pokoknya yang pakai buat alat-alat masak, aku semua daerah sini. Dan ada ovennya juga sih. Iya. Tadi Mas saya jadi penasaran. Ini kan ada kulkas di dapur. Ha-ha. Yang kulkas di sebelah sana lebih ke apa fungsi? Kalau di sana tuh saya buat daging atau apa biar dipisahin bahan-bahan untuk kue, jadi tidak terlalu baunya tuh tercampur. Oke. Kayak gitu. Pantesan sampai punya dua di lokasi yang dekat gitu. Benar. Gitu. Oke. Keren. Dapurnya cukup ini ya, representatif ya, American ya. Iya, Desainnya. American Classic. Nah, di paling belakang itu apa Mas? Kalau paling belakang sini ada void. Voidnya luasnya 2 kali 120. Beda lagi nih bawahnya. Beda lagi. Kenapa saya warnanya ngambil ini? Karena biar nyamain nih sama warna islandnya gitu loh. Kayak ada ala-ala kafe. Jadi di sini bisa duduk sambil ngopi, liatin ikan. Oh iya. Biasa saya sih breakfast suka di sini, kalau nggak di meja island. Berarti dining table di island ini juga. Benar, dining table semua di island. Jadi sambil masak ya kayak ada chef pribadi aja gitu. Iya benar, memang saya sendiri kan suka masak, jadi semua memang saya sediakan. Nah, di sini juga ada tambahan beberapa oven. Serius banget ini Mas ovennya. Iya, agak-agak besar memang. Jadi beda masakan, beda oven, beda roti, beda oven. Saya nggak buat dapur kotor lagi. Karena di atas tuh udah ada exhaust 4. Jadi sekali masak di sini bisa langsung kesedot, di atas juga langsung kebuang keluar gitu, Mas. Oh, nyambung ke void ini nanti. Iya, di sini. Menarik Mas Jordi. Gitu. Lantai 1 adalah area komunal Iya. berupa living, dapur, dan area tempat nongkrong di belakang. Iya. Lalu area private-nya ada di lantai berapa? Lantai 2 sih. Lantai 2. semua. Total ada berapa kamar? Ada 3 kamar total. Oke. Total Boleh ada kita 3 lihat? kamar. Boleh. Ayo, ikutin. Yang di bagian tangga sini saya pakai vinil, Mas. Oh. Iya. Berarti kalau tangganya posisi masih sama. Sama semua di sini. Cuma dulu kan ini juga besi, saya ganti jadi kayu. Oh. Biar masuk semua temanya kayak gitu. Oke, Hangat. sini.
Boleh. Wah. Nah ini langsung. Kalau mau lihat lurus ke atas tuh Iya. tinggi ya. Tinggi. Tapi kita langsung ke kanan nih. Ya. Lantai keduanya. Lantai dua. Kamar-kamar aja berarti lantai dua nih. Ada kamar mandi sharing di Oke. sini, kayak gitu Mas. Nah, Kita kita lihat ke pintunya. kamar utama dulu. Oke. Kita lihat. Nah, ini Permisi. kamar. Wih, Ukurannya 37,5 kali 4. keren ya. Ini lebih clean. Iya, memang saya buatnya semi industrial di sini. Tadinya mau dibuat American lagi, Iya. takutnya sempit. Oh iya. Jadi saya buat senyaman mungkin di sini. Oke. Kayak tadi saya bilang, sebenarnya saya udah ada plan nih Mas. Kedepannya tuh mau saya majuin 3,5 meter lagi. Oh, kayak di gitu. atas carport itu. Iya, dan saya tuh di sini nih udah ada saluran air semuanya. Jadi sini nanti akan ada kamar mandi sama wardrobe Oke. khusus ruangan ini. Gitu. Nanti kamar ada di depan. Oke, menarik ya. Tapi sementara pas kita syuting nih kamarnya masih ini. Cuma untuk ukuran rumah lebar 3 meteran ini udah besar kamar. Iya. Dan dia dapat bukaan ke bagian depan. Di sini ada balkon kecil buat taruh tanaman. Dan di seberang rumah itu ada kayak fasum gitu. Jadi memang tamannya developer. Dibiarkan pepohonan ya. Benar kan. Cakep ini. Di sini ada kasur, ada buat nonton TV. Dan di sini juga ada pojok nih buat mungkin kalau ada kerjaan tambahan Benar, ada gitu. kerjaan tambahan sana. Dan satu lagi di sana ada lemari. Saya buat simple aja sih karena bingung nih mau lemari kayak gimana ya Mas. Jadi kan ada sisaan backdrop TV ya Iya. di bawah kayunya. Oh. Ya udah deh, saya buat gini aja nih. Lumayan masih bisa dipakai. Oh ini tuh cuma kerangka besi aja sama yang saya juga custom. Tadinya kan polos sekali ya, nggak ada ini. Terus kepikir di bawah ada ide. Sekalian deh saya buat aja gitu. Berarti pakai Jadilah. material sisa? Bener. Oh. Kalau untuk kamar, lantainya saya pakai SPC. Oh iya, pantesan warnanya beda. Iya, Kalau nggak warnanya diperhatiin kayak sama kan? Iya. Karena tadi kan saya pikir rencana ke depan, kalau SPC gampangnya tinggal di klub-klub nyambung lagi. Oke. Kayak gitu. Terus tadi ini Mas, lemarinya suka ada yang nanya tuh, lemarinya segitu aja gitu? Apa Iya. nyimpen pakaian di tempat lain? Oh paling kalau pakaian sih saya di sinilah tambahan kayak Oh. gitu sambil menunggu nanti ada tambahan ke depannya. Berarti memang lemarinya segini ya? Iya segini aja, lemari. Mantap. Siapa tahu kalian penasaran nyimpen bajunya di mana? Iya, Di sini benar. nyimpennya. Ya kita ke kamar mandi sharing. Di sini ada kamar mandi sharing. Tuh, kayak di hotel. Di sini temanya beda lagi nih. Beda lagi bener, tapi nuansa saya sebenarnya masih American. Saya juga ada nginep di salah satu hotel, dia tuh kayak klasik banget. Terus saya tertarik. Jadi pas pulang tuh tetap masih nyaman sekali. Mau mandi, mau apa, saya merasa nyaman sekali. Oke. Kamar mandinya cukup compact tapi fungsional. Iya. Paling ujung ada shower, tengahnya closet, wastafelnya American klasik banget. Kabinet bawah dan Iya. jadi dipisah ya Mas. Ini ada yang kering, itu ada yang basah. Iya, udah ada exhaust juga, jadi ruangan di dalam nggak akan lembab. Karena Oke. pembuangan juga langsung keluar. Oke. Saya mementingkan exhaust memang. Ini kamar nomor 2. Memang lebih besar. Wih, gimana ceritanya Mas? Bukan kamar utama tapi Bukan kamar paling besar. utama gini, saya kan ngikutin, balik lagi tadi ngikutin Feng Shui ya. Oh ya gimana tuh? Di bawah ini tuh dapur, jadi kalau untuk pasangan suami istri, katanya ya itu nggak cocok gitu, akan ada sedikit-sedikit keributan kecil lah. Panas gitu, panas. Bener panas hawanya, jadi padahal kalau dipasang AC tetap adem. Dulu sebelum itu di sini nih dapur Mas. Oh. Iya, jadi di bawah tuh kan nggak ada apa-apa tadi saya bilang. Ini dapur gitu. dapur. Jadi terus nggak ada void. Dia ketutup total gitu loh. Udah ketutup total. Jadi saya gimana ya caranya biar kelihatan ada pencahayaan setiap kamar. Akhirnya dapur saya tutup. Hah? Ini dibongkar lagi. Ini dibuka, Kayak gitu, di bawah. bikin Jadi nembus void. langsung ke atas. Oke. Dan masih ada bukaan. Bener, ini ada bukaan. Saya buka gini. Nah, jadi bisa lihat pemandangan ke bawah gini loh. Oh iya, udara juga Iya. masih ngalir ya. Benar. Pencahayaannya bagus juga nih. Ini sama sih bahan-bahannya semua yang kayak pintu ya di bawah jendela tadi. Oke. Kalau lantai sama dengan yang di kamar utama? Lantai saya pakai vinil, yang SPC cuma di kamar utama Oh, aja. oke. Di kamar utama. Terus ngomong-ngomong ini apa Mas yang menonjol nih? Yang mana? Di atasnya kasur nih, di backdrop kasur. Backdrop kasurnya tuh saya buat pakai gypsum. Oh. Biar kabel-kabel juga lebih rapih di belakang. Kanan kiri pun udah ada colokan. Nah, Oke, saya pikir ini tadinya existing bekas apa gitu. Ternyata enggak ya? Emang kagak. bikin dari awal? Iya, saya bikin bikin dari- baru? Iya, bikin baru semuanya. Lampu juga kan ini
kalau mau baca tuh saya tinggal diputer-puter aja kayak gitu. Oh, Memang saya fleksibel. bilang. Iya. Sama di sini Mas, sofa bed. Oke. Jadi kalau mau ada tambahan, ada keluarga atau menginap teman, tinggal ditambahin aja. Oke. Cukup untuk 1 orang. Kayak kesini. Oke, dengan kata lain ini juga berfungsi sebagai kamar tamu ya. Iya, kamar tamu. Kita sebut. Cakep. Dan di sini kalau kalian perhatiin ini apa? Ah, ini tangga nih, kepotong tangga. Kan rumahnya nggak sampai 4 meter. Iya. Jadi ada kompromi di sini, ada tangga, di bawahnya dikasih TV dan lemari penyimpanan lagi. Oke, kira-kira luas berapa ini? Luasnya ini 37,5 kali kalau ke sana 5. Nah, ada takupan. Cakep Mas, tapi tetap nyaman ya, kelihatan Iya, cozy benar. nih. Dulu tuh tangga sampai sini, Mas. Oh, Makanya tangganya saya perkecil. oke. Saya perkecil dan jadi kamarnya jauh lebih luas. Oh, tadinya ini sampai sini Iya, bordes gitu. benar tangga sampai sini. Tapi saya mundurin lagi deh biar kamar lebih luas karena saya merasa kamarnya tuh agak kecil kayak turun gitu loh karena ketutupan tangga. Pantesan tadi kalau kita lihat dari bawah, tangganya kayak, wah ke atas Iya. menuju surga loh. Ternyata memang ubahan. Bener. Kita lanjut ke atas ya. Nah, tangga ini ada cerita juga. Gimana tuh? Selain saya perkecil, saya tetap maksimalkan feng shui tetap dapat. Total tangga ada 21. Tadinya tangganya ada 18 step. Saya ganti tetap 21 saya paksa. Kayak Kenapa dari 18 diubah ke 21? Karena kalau 18 nggak bagus. Kalau di 9. Iya, tapi maksimalnya di 21 itu paling pas gitu. Kalau misalnya 18 nih Mas, injekannya juga kayak gini nih. Oh, kejauhan. Bener, kejauhan. Oh. Lebih bahaya lagi kan. Iya. Kayak gitu. Oke, Jadi, oke. nah kayak gini nih. Jarangnya memang agak miring. Oke, make sense. Bener. Karena nambah anak tangga, otomatis yang berkurang adalah pijakannya. Pijakannya nggak sempurna begini tuh. Di kaki itu masih ada lebih banyak ke bawah tuh. Jadi harus agak miring ya. Nah, total sampai sini 21 nih Mas. 21. Nih, sampai yang kecil ini nih. Itu Ini. spesifik untuk tangga, Mas. Angka Iya, itu. saya minta 21, saya nggak berani memaksa 18. Dan ketemulah void ini. Jadi kalau saya perpanjangin bisa aja, tapi voidnya ketutup setengah. Oke, jadi sirkulasi udara juga dari bawah nyaman ini. Ini sirkulasi juga enak karena semi outdoor ini ada exhaust ini Mas. Iya, Hexos 4 yang tadi saya Ini bilang. kayak apa sih namanya? Yang di pabrik-pabrik. Tega-tega. Saya cuma berpikir kayak gimana ya pasangnya? Udah yang ini aja deh 4 gitu. Tapi works ini. Iya. Ini. bener. Enak banget. Exhaust kayak gini. Jadi ini kan ngandelin angin kan? Iya bener, dia ngandalin angin. Ramah dari lingkungan luar. banget exhaust gini dan fungsinya dapat banget. Jadi selama masih ada angin, ya dia akan berputar aja 24 jam. Paling nanti setelah lama ya, mungkin bisa belasan tahun atau puluhan tahun, bearingnya dia yang kalah. Iya, bener. Itu nggak worth it banget, orang selama itu juga nggak perlu pakai listrik. Oke, ini ada apa Mas? Ini laundry room. Hah? Di sini laundry room semua kegiatan kayak nyuci, jemur. Saya masih buat desainnya lagi, masih mikir. Oke. Biar nggak nabrak gitu sama di bawah kayak gimana konsepnya. Nah, di belakang Mas Rizky itu tuh ada toran. Gimana ya cara nutupin toran biar tetap cantik gitu. Ternyata Tutupin tanaman aja deh. Jadilah dia kayak gini semuanya. Nah, ini keramiknya juga udah saya ganti granit juga. Terus di sana juga saya tambahin. decking ya. Iya, baking benar. Nah, di sini nih Mas, tambahan kamar juga. Wih, coba kita ini lihat. kamar. Berarti total ada 3. 3, bener Mal. Aslinya tuh sampai sini bangunan, tapi saya perpanjang. Yuk, Nah, kita lihat. ini dia. Ini main cave ini. Sehari-hari tidurnya di sini apa yang di bawah? Biar nggak bosen tiga-tiganya kan sehari di sini. Karena masih sendiri juga kan, ya udahlah gitu. Tidur di mana aja jadi. Oke. Keren-keren. Ini luas berapa kira-kira? Ini 37,5 kali 420. Kalau lagi hujan tuh saya selalu ke atas nonton. Kenapa nunggu hujan? Lebih sendu-sendu gitu sambil iya. ngegalau. Nggak kedengeran suara. Ada suara rintik air ya? ada suara, tetap ada suara rintik air kalau dari atas. Atapnya pakai apa? Atapnya saya pakai baja ringan juga. Oke. Ruangan. Rangkanya baja ringan, penutupnya atap metal kali ya? Iya benar, dulu tadi ya attic room saya mau buat tempat karaoke, tapi mau ngapain ya karaoke? Ya buat kamar lagi deh. Saya pernah ke rumah tetangga online yang lantai 3-nya kayak gini, dibuat ruang keluarga, terus ruang main PS, ruang karaoke. Tapi kalau kebutuhannya orang kan beda-beda ya. Iya, Kalau Mas Dodi seneng nih buat ruangan me time kali ini. Tapi di sini Mas, saya dark. Oh. Karena kan belum masuk dalam tambahan rumah ya. Jadi saya sengaja cuma pasangin baja ringan, terus ditambahin lagi sama triplek semua, dikencang-kencangin kayak gitu. Oke, berarti yang kita injek ini adalah multiplex di bawahnya. Iya, multiplek sama baja ringan. Rangka baja. Rangkanya rangka baja. Oke. Pantesan ini beda feel-nya sama yang di Iya. sana.
Tapi ya oke lah ini. Seru dapat tambah ruangan satu. Berarti ini semua desain sendiri atau gimana? Semua saya desain sendiri. Oke lah. Kalau gitu saya mau nanya-nanya soal pembangunan rumah dan mengisinya boleh? Boleh, boleh. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah aja. Boleh, boleh, ayo. Oke, yuk tetangga ikutin. Oke, makasih nih Mas Jordi nih. Iya. Udah ngeraktir kopi. Silakan. Sambil minum ya. Iya, minum. Wow, ini jenis apa Mas? Arabica ya. Jenisnya Arabica memang. Jadi nggak terlalu asam. Oke, Pahitnya lokal. Benar lokal. Mana beansnya? Biasanya saya pakai Sumatera sih. Oh, Sumatera. Iya. Wah, cocok tuh Mas. Malah ngomongin kopi. Pahit-pahitnya nih. dapat. Pahit-pahitnya dapat. Saya di rumah juga pakai Sumatera, tepatnya sih di Kalang. Enak tuh. Ada rasa buahnya. Ya, fruity gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke rumah ya. Kita mau nanya soal renovasi nih. Ini kan waktu itu beli rumah jadi. Terus Mas Jordi beli, terus direnovasi dan diisi. Ada tantangannya nggak sih beli rumah jadi terus direnovasi menurut Mas Jordi? Tantangan udah pasti ada ke harga kali ya. Awal-awal pasti kita semua ke harga. Dulu awal saya beli rumah ini juga bekas. Rumah ini tuh dia jual butuh juga. Karena yang punya udah jadi warga negara Jepang mau pindah. Jadi kesempatan banget tuh buat saya kayak gitu. Nah, setelah saya tempatin kurang lebih hampir 3 tahun, saya berencana untuk renov. Awal-awal tuh saya nggak ngerenov dulu, Mas. Jadi semua budget terkumpul nih ya. Kayak gitulah ya, budget terkumpul. Saya baru niat untuk renov semuanya kayak gitu. Cuma memang di awal depan fasad saya nggak ubah karena masih bawaan developer. Berapa lama waktu itu proses renovasinya? 9 bulan memang cukup agak lama karena saya renovasi dari awal. Jadi bawaan developer hampir 80% tuh udah hilang. Berarti tadinya rangka atapnya pakai kayu mungkin? Kayu semua. Dan karena saya mau nyambungnya pembangunannya, kita minimin budget kayak gimana. Tapi pas lihat ada satu rayap, wah semuanya saya bongkar. Biasa gitu ya. Biasa gitu, satu bangun semuanya kena kayak Iya gitu sih. loh, Mas. Dan hal yang umum juga ya, kalau di Jabodetabek ketemu rayap. Iya, benar. Saya kalau lembab-lembab kayak gitu. Lembab-lembab gitu ya. Makanya udah diganti atapnya pakai bajaringan jadi lebih tahan lama dan less worry ya. Iya, benar, Mas. Ah, Langsung. 9 bulan berarti sekaligus atau bertahap waktu itu? 9 bulan itu bersekaligus sih sebenarnya. Sekaligus, ya. Semua tuh sekaligus. Termasuk tapi yang kitchen beda lagi nih. Jadi kurang lebih tuh setahunan lah ya. Setahun sebulan lah ya. Karena jujur saya mau setiap kali pulang ke rumah itu berasa liburan. Pulang ke rumah tuh nyaman. Jadi abis capek kerja, masuk ke rumah tuh langsung semangat lagi gitu. Makanya tadi tiap ruangan dibeda-bedain. Iya, benar. Dapat suasana liburan. Oh nih lagi di liburan di Iya. sini. Gitu. Nah, gitu. Oke, Mas Jordi berarti tadi pakai tukang langsung atau pakai kontraktor pas renov? Saya pakai tukang sama kontraktor langsung. Memang dulu saya sempat kerja bareng teman saya. Kebetulan dia orang sipil. Dan saya memang suka dekor-dekornya. Kepikir gini, kapan ya punya ruangan kayak gini atau rumah kayak gini ya. Terus syukur sekarang udah ada. Ini benar-benar rumah pertama saya. Jadi makanya saya excited banget untuk gambar. Nah kebetulan si teman saya ini kontraktor, dia suka sama semua desain saya gitu. Jadi ya udah lanjut deh kerja bareng. Oh, akhirnya kalian berpartner nih. Iya benar, sampai sekarang sih kita berpartner. Dan ini kan lebarnya kalau secara suratnya mungkin 4 meter. Ada tantangannya nggak sih mendesain atau mungkin merenovasi rumah dengan lebar nggak sampai 4 meter? Tantangannya saya sampai demam-demam. Bener. Kenapa? Saya sampai demam. Saya pusing. Aduh gimana ya nih mau punya rumah tapi ngebudget. Terus tetap kelihatan lega dan semua yang saya mau tuh masuk gitu, kayak American klasiknya dapat, modernnya dapat, tropikalnya juga masuk gitu. Sampai orang tua saya ngomong ini masuk akal kan nih, tapi saya coba pelan-pelan. Berarti gitu. pas itu orang tua udah pernah kesini pas renovasi? Pernah, pertama awal Apa dia lihat, katanya? kata dia gini, kamu yakin mau beli rumah yang udah mau roboh kayak gini gitu. Udah berapa lama tinggal di sini? Setelah renovnya baru 1 tahunan. Baru 1 tahun. Karena kan 2025 Januari itu baru jadi. Oh. Bener-bener bersih semua jadi, termasuk
dapur atau apa itu semua baru jadi. Oke, berarti waktu itu pas renovasi dapur belum? Pas Dapur tadi 9 bulan belum, itu. bener. Banyak kendalanya tuh cerita di dapur. Aduh, saya ngejar waktu juga. Saya maunya tuh Desember pas Natal tuh udah jadi gitu loh. Dulu saya maunya kan birunya kayak biru-biru telur asin ya. Kalau pemikiran orang Indo ya kadang bingung biru asin kayak gimana. Takutnya dapatnya biru-biru dangdut gitu. Akhirnya saya ngeliat lagi dan dapatlah warna birunya matte gini loh kayak dark blue gitu. Biru dongker. Iya, biru dongker. Sampai berapa lama saya kirim gambar, mereka nggak ngerti. Akhirnya kan ini buatnya di Bekasi ya. Waduh, bolak-balik saya cuma untuk list doang biar American Classic itu tetap dapat. Karena saya nggak mau gitu. Nanti salah list jatuhnya lemari nenek gitu. Terus tadi ngomong-ngomong renovasi segala macam, kira-kira masih inget nggak nih budgetnya nih? Kurang lebih ya dari saya untuk renovasi renovasi itu kurang lebih 400-an udah sama sebagian barang kecuali kitchen. Kelihatan lah. Iya, saya buat memang itu tuh masterpiece-nya gitu Mas. Jadi orang masuk ngelihat kitchen tuh maunya di situ aja gitu. Masak tuh jadi tenang. Pantes lah ya untuk pengerjaan setahun sama kitchen. Iya, setahun sama kitchen. Berarti akhirnya rumahnya jadi, dapurnya jadi, dipakai buat kumpul keluarga. Iya, Nah, dipakai gimana buat kumpul experience kata keluarga? Mereka suka banget. Nggak nyangka ada rumah yang 37,5 bisa dibangun nyaman. Walaupun depannya nggak berubah bentuknya, tapi dalamnya terlihat luas. Bahkan beberapa saya buat video gitu ya, cuma bagian belakang doang. Mereka kira rumahnya besar. Ternyata ini rumahnya kecil gitu, tapi dibuat beberapa area kayak kepisah-pisah jauh gitu. Menarik ya kalau rumahnya compact, enaknya dibikin open space kayak gini. Iya, enaknya dibuat open space benar. Terus dibanyakin storage. Iya, gitu. storage penting, wajib. Buat Saya juga. nyimpen barang. Oke, menarik banget nih Mas Jordi. Makasih ya udah nemenin kita home tour di rumahnya ya, Iya. inspiratif ini. Saya juga makasih banget Kalau ya, ada datang. tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya kemana? Langsung aja ke Instagram pribadi saya, feel free langsung DM aja. Apa namanya? Jordi Warman atau Jordi Wiguna itu sama. Nanti tinggal DM aja atau mau konsultasi rumahnya perlu direnov juga lewat saya juga boleh. Waduh, sekalian promo nih. Iya. Saya ada tim sipil juga. Oke. Nanti linknya saya taruh di Iya, deskripsi. boleh. Oke, tetangga online segitu dulu videonya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Kalau lagi iseng Mas, hari Minggu pengen nyari keringet, dicat aja. Warna hijau tanaman. Bener. Biar nggak gonjreng sendiri deh. Iya.